Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali mengulas tentang Mbah Daeng, ya, makam dari Mbah Daeng. Dan tentu ketika mendengar sebuah nama yaitu Daeng, nah, coba kita lihat nih ya, Daeng itu apa sebenarnya? Daeng, gelar Daeng ya. Coba ini. Daeng adalah gelar kebangsawanan dalam suku Makassar dan Bugis serta panggilan untuk orang yang dihormati. Nah, di mana makna Daeng dalam suku Makassar, gelar bangsawan di kalangan bangsawan, julukan untuk orang yang memiliki kelebihan atau prestasi, penghargaan terhadap orang yang memiliki ciri khas atau kelebihan. Oke. Mana Daeng dalam suku Bugis, sapaan yang lebih tua atau dihormati, panggilan sayang kepada yang dekat. Nah, dan seterusnya lah ya. Penggunaan Daeng dalam suku Mandar, gelar kebangsawanan untuk bangsawan raja. Ya, sehingga ketika kita mendapati sebuah makam dengan gelar Mbah Daeng yang di Jepara itu ya, kan ada Mbah Daeng kemudian disebut sebagai makamnya Habib, bahwa maksudnya adalah Habib bin Yahya. Lalu bagaimana itu, apakah bisa mendapatkan kebenaran? Menurut sejarah ya, kalau sejarahnya itu berdasarkan atas ronsen ya sah-sah saja. Ya, tapi kalau dalam sejarah ya nggak bisa lah. Ya. Dan sudah kita ulas sebelumnya, yaitu ketika mengutip dari Suara NU Jepara ya, mengenal sosok Said Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya alias Mbah Daeng. Itu sudah pernah kita ulas. Dan ini pada tahun 2023, 8 April ya, 2 tahun kemarin lah. Nah, lalu kemudian karena ini mungkin sudah mengakar di kalangan masyarakat, bahkan sampai kepada Pemkab Jepara. Nah, di mana Pemkab Jepara, nah, di sini di akun Twitter ya, atau X sekarang itu. Selanjutnya ziarah dilanjutkan ke makam Mbah Daeng atau Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya di desa Krapyak. Oke, nanti kita akan tampilkan semuanya. Kemudian berikutnya, artinya di sini pemerintah pun mengakui bahwa Mbah Daeng itu adalah makamnya Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Oke. Lalu kita lihat bagaimana kondisi makam tersebut. Nah, itu makam Mbah Daeng, itu bisa dibuka di di Google Maps ya. Nah, ini kondisi sekarang. Ya, Mbah Daeng. Coba berikutnya, foto yang berikutnya. Nah, on way. Nah, tuh. Nah, ini tipenya ada yang tipe Pasai. Begitu ya. Ada yang tipe Demak Troloyo. Nah, itu ujung tuh. Dan Gada ya. Oke. Yang sekarang. Nah, di mana di situ jelas tertulis makam Mbah Daeng Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Dan nanti akan kita tampilkan ya wawancara dengan juru kunci. Agar lebih jelas. Nah, jadi makam seperti ini adalah, ini saya tanyakan dan saya konsultasikan dengan teman-teman. Sebenarnya makam yang seperti ini itu makam di abad berapa? Nah, katanya itu di abad di abad 16-17, artinya pada tahun 1500-an sampai 1550-an. Ini di masanya Demak, dan modelnya atau tipenya itu ada Demak Demak, ya ilaha illallah, ada Demak Pajang,
Bentar ya, saya rada lupa itu. Tipenya itu tipe Sidayu Cirebon ya. Sidayu Cirebon atau Sidayu Bugis. Sidayu Cirebon atau Sidayu Bugis. Nah, tipe-tipe yang seperti ini. Jadi nggak mungkin tipe-tipe nisan seperti ini dikatakan sebagai seorang tokoh, apalagi Habib, apalagi dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Kemudian berikutnya nih, sama ini yang tadi ya. Oke, coba kita perbesar, kita zoom. Nah, ada tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ini banyak sebenarnya ini. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini nasabnya nih. Daeng Kerapiak Jepara Muhammad namanya. Bin Syekh bin Abdurrahman bin Akil bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Mugaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali dan seterusnya. Ini Balawi, ini Habib ya. Terus siapa yang bikin? Nah, ini di pojokannya ini ada tulisannya. Keterangan dari Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim Pekalongan pada tanggal 23 Maret 2011. Ini sudah lama ini. Dari 2011. Bayangin. Dari 2011 itu sudah dibikinkan silsilah nasab. Bahwasanya ini adalah makamnya Habib bin Yahya dan merupakan salah satu dari leluhurnya Mbah Lutfi. Nah, ini untuk teman-teman di PWILS ya, Jepara dan sekitarnya ini mohon pelurusan ini. Ya Mbah Daeng aja. Kalau misalkan belum tahu sejarahnya ya diteliti begitu kan. Nah ini ada banyak. Bahkan dalam tulisan yang disebutkan di dalam NU online itu, NU Jepara ya, bahwa disebut di sana bahwa pemakaman Daeng itu adalah Zambalnya Indonesia. Zambal itu adalah pemakaman di Tarim yang di situ terdapat makam-makamnya para habaib yang ada Faqih Mugaddam, ada Abdullah Al-Haddad, ada Abdullah Al-Idrus, Abdullah bin Syah Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ada Umar Muhdar, ada Abdurrahman Segaf dan seterusnya. Ini mau disamakan antara pemakaman Mbah Daeng dengan Zambal. Nah, ini bagaimana ini coba? Nah, ini dulu. Ini yang ada di dalam cungkup ya. Ini adalah tipe nisan nisan Pasai sekitar tahun 1700 sampai 1800. Ya, 1700 sampai 1800 ya. Bahannya itu dari batu karang. Ini yang setelah saya konfirmasikan dengan teman-teman itu yang peneliti nisan, peneliti sejarah. Nah ini tuh ya, banyak sebenarnya. Oke. Ya, Haul Aulia Daeng Habib, banyak ya, Masya Allah. Nah ini sama, coba kita perbesar. Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bin Yahya. Ya. Dimana Muhammad ini punya anak namanya Agil, punya anak namanya Muhammad, Kedung Malang. Dari Muhammad ini punya dua anak, Abu Bakar kemudian Umar, yang nanti kemudian menurunkan kepada Habib bin Yahya, Mbah Lutfi bin Yahya. Ini 23 Maret 2011 ya. Terus dibuat Kedung Malang 17 Maret 2016. Terangan dari Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan ya. Dan ada juru kuncinya tuh. Ada juru kuncinya. Ya. Ada juru kuncinya. Luar biasa kan? Ya. Terus
Sama kayak tadi ya. Oke. Ini foto-fotonya ini. Jadi sebenarnya kalau bagi teman-teman yang meneliti nisan atau meneliti sejarah, nah ketika mendapati hal yang seperti itu, jadi bisa dipastikan bahwasannya mustahil bahwa pemakaman tersebut adalah pemakamannya seorang Habib, apalagi itu zamannya zaman Demak Pajang begitu. Demak Pajang ya antara 1500-1550 atau mentoknya 1600 awal begitu ya. Nah, lalu apakah kemudian bisa disebut sebagai makamnya Habib, apalagi bin Yahya, padahal di masa-masa itu Habib sedang mempromosikan ya nasabnya kepada masyarakat, kepada para ulama, dan Habib itu belum sampai ke Nusantara di tahun-tahun segitu, buru-buru ke Nusantara. Nasabnya aja meminta pengakuan kepada ulama-ulama yang lain. Nah begitu ya. Nah, oke. Coba kita simak ini. Ya, maka mau dia seperti apa dia karena ini prasasti stupa itu yang kita melihat itu kan sangat luar biasa, kisaran 100 sampai 200 tahun yang lalu. Bahkan lebih. Kepada sahabat itu para sendiri sejarah Aulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berbagai kunjungan seperti beliau Pak Agus Sunyoto dari Les Bumi, juga dari Bapak. Jadi Kiai atau Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto itu pernah mendatangi tempat ini ya, pemakaman Mbah Daeng. Pemakaman Mbah Daeng di Jepara. Terus kita lanjut. Palar, beliau itu pernah datang ke sini 2010 ya. Kita orang yang berarti kalau 2010 itu sebelum kedatangannya Mbah Lutfi, sebelum dibalawikan sepertinya ya, karena tadi dalam keterangan silsilah, dalam keterangan nasabnya itu tertulis tahun 2011. Terus diperbarui 2014. Terus beliaunya, nisan ini sekitar tahun segini, nisan ini sekitar tahun segini, dan beliau mengatakan dari berbagai nisan-nisan saja ini sudah merupakan sudah bisa dilihat dekadenya. Kalau Mbah Daeng sendiri, karena ini makam Mbah Daeng, banyak orang tanya lu di Jawa kok ada Mbah Daeng? Itu kan dulu Mbah Daeng dari Bugis Makassar, dari kerajaan Goa. Kita mengenal Sultan Hasanuddin di kerajaannya itu diminta dari kerajaan Demak untuk membentengi ada agresi Portugis. Dulu kan Ratu Kalinyamat pernah ke Malaka 2 kali dan gagal juga. Untuk membentengi yang di sini, karena pasukannya banyak yang gugur, untuk merekrut pasukan banyak lagi kan kita hubungan bilateral dengan Bugis Makassar. Dari sana dikirim 3 kapal. Perang sampai sini. Di sini bergabung dengan pasukan dari Demak. Perangnya itu di Donorojo. Orang sudah salah kaprah bilang benteng Portugis, padahal itu bukan benteng Donorojo untuk merangi Portugis. Bukan membenting di sana. Bukan, orang luar kok malah bikin benteng di sini itu merangi siapa kan gitu. Sudah pernah saya korsek sama lurahnya sana, kok keterangannya Pak Agus begini, ya betul Mas, orang Jawa kan ngambil mudahnya benteng Portugis, padahal benteng untuk merangi Portugis itu. Kalau Mbah Daeng sendiri ya itu di kisaran tahun 1000 berapa? Kalau Mbah Daeng 1600-an. Dari makam yang kami lihat sendiri ada makam-makam tua yang prasasti kuno itu, tapi bawahnya. Terus mau menyambungkan bahwasannya Mbah Daeng yang merupakan bagian dari atau orang atau tokoh dari kerajaan Goa Bugisan di Sulawesi, untuk menyambungkan bahwa ini adalah Habib bin Yahya, ini gimana ini? Gimana ini? Kan gak nyambung sebenarnya kan? Gak nyambung. Gak nyambung. Mau menyambungkan itu bagaimana? Apakah dari Tarim Hadromut, kemudian berlayar, ya, terus datang kemana, begitu, ke Jawa atau kemana, terus nyampe ke Sulawesi, setelah itu baru balik lagi ke Pulau Jawa gitu, apa gimana? Kok tiba-tiba ini menjadi Habib? Ini kan yang aneh tuh seperti itu. Coba kita logikakan ya.
Aneh tentunya ini, aneh. Terus? 200. Ya, Bandeng sendiri setelah perang itu usai, kan sana nggak jadi perang, soalnya takut jadi nggak jadi perang. Terus dari Baron Scaber sendiri itu melanjutkan perjalanan ke Pati. Sama Pati nggak perang, tapi perang adu argumen. Kalau kamu betul-betul orang ahli nelayan, mari silam bersama, yang mana yang kuat. Scaber kan pede ya, percaya diri, dia nyelam sama gitu. Bupati Pati nyari gua keluar ke daratan. Nah itu sampai mungkin jaga gengsi juga, sampai meninggal, terapung, itu masuk lagi, ya. Kalah perjanjian tadi. Kalau dia kalah, silakan melanjutkan perjalanan, jangan sampai mengganggu daerah saya. Dan dari setelah itu Badan tidak kembali ke negaranya lagi, tapi syiar di sini dan minta dimakamkan di makam yang sudah tua. Di sini kan sudah banyak seperti Batu Rahman dan banyak sekali makam-makam di sini, makam Mustafa ya tadi apa memang seperti apa ya, panjang-panjang orang-orang syekh gitu ya, makam-makam syekh. Kalau masalah panjangnya, karena kita kan meneruskan yang dulu kan sempat 40 tahun nggak terawat, jadi kita gali lagi, ternyata kok panjangnya segitu. Kan mungkin bisa orang Jawa kan lebih dilebihkan daripada kurang, nanti kelompatan kan. Berarti bukan berarti panjangnya atau ya tinggi dari tokohnya itu segitu, enggak, tetapi itu menunjukkan akan ketinggian dari posisinya di masyarakat atau khususnya di kalangan pemerintahan saat itu, baik itu pemerintahan Jepara ataupun Demak. Jadi bukan berarti fisiknya itu begitu panjang, enggak. Karena itu isyarat bahwa dia ini memiliki posisi yang tinggi, baik itu di kalangan masyarakat atau di kalangan para pejabat, gitu ya. Terus Banyak yang kalau pasnya saya kira kita sendiri orang sekarang kan nggak tahu ukuran yang pas. Kalau sejarah yang tidak bisa dibuka adalah prasasti itu ya. Prasasti di sini bisa dilihat sana itu bentuknya saja lain-lain. Bahkan ada yang saya tanam itu marmer. Kalau di center ini tembus. Itu dari dinas dari Habib Ahmad putranya Sehan dari Jakarta itu bilang ini diamankan saja. Kalau boleh tahu nama dari Mbah Daeng ini bisa diberikan. Kalau Bandeng itu Habib Muhammad bin Syekh nggak bin mungkin. Abdurrahman. Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil, nggak mungkin, ini mustahil, mau aja dia bohongin ini mah. Jadi makam-makam yang ada, makam-makam tua yang statusnya itu belum diketahui oleh masyarakat, kemudian ketahuan oleh Pekalongan, ya maka akan menjadi Habib. Pasti, oh ini adalah Habib, itu saya cari-cari leluhur saya yang namanya anu-anu. Nah, jadi memang ada upaya rekonstruksi kesejarahan, ya, rekonstruksi kesejarahan dari bin Yahya. Sehingga kakek-kakeknya yang kesekian itu ada di Jepara, yang kesekian ada di Semarang, yang kesekian ada di Solo, yang kesekian ada di Cirebon, yang kesekian ada di mana, begitu. Yang ngarang-ngarang, dan itu palsu. Makamnya, makam masyarakat, makam tokoh di masa lalu, kemudian dihabibkan, emang nggak bahaya tak? Waduh, gimana ini? Bahaya. Terus? Bin Ahmad bin Yahya. Mustahil. Kalau turun ke bawah sampai ke Bib Novel Solo. Dari mana kok ujuk-ujuk disambungin ke novel Alidrus? Gimana ini? Terus? Cuma dari ibu. Kalau ini Bib Muhsin, Bib Faisal yang sekarang di Polres Jepara itu juga dari Bandeng ke-8. Keturunan dari ini yang menjadi apa? Siap-siap. Iya. Termasuk Bib Hilmi itu dari Angkatan Darat juga. Jadi putra-putra beliau ada yang dari ulama seperti Bib Novel, Bib Lutz. Kalaulah ya ke Mbah Daeng itu, Mbah Daeng katakanlah hidup atau meninggal kisaran tahun 1500-an. 1550 atau 1600. Masa hanya 8 generasi saja dari masa sekarang, ya, dari tahun-tahun sekarang, atau orang yang hidup di masa sekarang memiliki leluhur yang meninggal pada tahun 1550 atau 1600. Cuma 8 generasi, nggak mungkin. Mustahil. Dari sisi ilmu nasab saja nggak nyambung itu.
Situ ada yang tadi laskar perang juga. Teknologi sendiri di sini ya? Ya, sebagai banyak. Kalau Bahnya Lutfi sendiri kan dari Lutfi bin Ali bin Hashim kan di Sapuro. Pura. Punya bapak Umar di Indramayu. Oh, Indramayu. Bapaknya lagi di Tua di Jatisaeng Ciledug. Kita jamnya yang bikin roti bubro setiap malam minggu legi. Nah. Itu kita ada roti bubro. Ya. Kalau Paing ada di sini. Itu beliau yang menyusun kita roti bubro. Tua punya bapak namanya Habib Hasan Semarang yang terkenal dengan Itu yang makam palsu tuh yang ada di Semarang tuh ya, yang katanya Habib Hasan bin Toha itu merupakan menantu dari HB2 kalau nggak salah ya. Nah, itu palsu, itu palsu. Sekarang udah dihilangin tuh KRT Sumodiningrat, dulunya bergelar KRT Sumodiningrat itu, sekarang diganti tuh karena ketahuan palsunya. itu menantu Hamengkubuwono kedua. Tuh. Palsu Beliau itu diberi palsu. tanah perdikan di Semarang. Hmm. Ketika beliau wafat di medan perang, ada agresi Belanda masuk ke kerajaan, tapi akses jalannya itu kan kretek ya, apa itu? Itu dibongkar sampai dia tertembak berkali-kali sampai meninggal, 30 berapa puluh. Wow. Bisa kita melihat ke atas ya, motor-motor, apa namanya kita, atau candi-candi ya. Oh, monggo. Ya, ini ada Oh iya. sampai dan itu banyak di dalam. Ya. Ya. Udah lah, kita langsung ke ininya saja ya. Itu bahannya, ngejelasin tentang bagaimana bahannya. Nah. Kasih kembang. Bisa kita buktikan, tapi memang sudah membentuk seperti ini ya. Ini anugerah dari orang dulu. Kalau orang biasa nggak mungkin dikasih nisan sehebat ini, nggak mungkin. Ya. Orang biasa. Dan apa namanya, makam Habib nggak mungkin seperti ini di masa dulu. Dan nggak mungkin juga di tahun-tahun tersebut, di tahun 1500, 1600, Habib itu memiliki nisan seperti itu. Mustahil itu, mustahil. Nggak mungkin. Terus? Ini obatnya asli sih. Dulu masih lumutan kan. Dulu limut. Dia akan dibersihkan biar nggak kelihatan. Terus di sini ada ini. La ilaha illallah. Ini dia asli bentuknya, tidak dibuat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini benar-benar asli. Ini kita berisi. Kalau ini lebih tua daripada Bandeng. Nah, dengan Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Aqil bin Ahmad. Kalau ini Muhammad bin Syekh bin Ahmad. Lebih dekat dengan biniahnya. Mustahil lah. Saya aja bin Yahya. Dengan yang Semarang itu Muhammad Wadil Qudot, berarti kan sekitar mungkin kalau belajarnya Raffles mungkin. Raffles ya, Jenderal Raffles. Berarti sudah zaman Belanda. Belanda. Dan berbeda 800. zaman Belanda. Justru ini yang lebih tua daripada yang di Ini dalam. kan Indonesia sudah dijajah beratus tahun ya. Dan masa Ya. Belanda gitu ya. Lanjut kan lanjut. terus ya, melawan Belanda, melawan Portugis, melawan dari bagian. Di makam selain yang lebih tua dari yang berkumpul makam-makam yang Aulia di sini, terus di mana lagi yang lebih kira-kira? Kalau Badeng tadi kan belanja kan istrinya kan namanya orang nggak tega ya, anaknya sama menantunya ke Jawa, dikawal oleh Morospo yang sekarang di sini. Begitu Morosponya meninggal, dikasihlah tancakan pohon pule. Kalau orang Jawa filsafat pule itu kan pule, tapi sakit pule kembali sehat. Mungkin orang sukses jatuh biar pule kembali jaya. Indonesia jaya dijajah biar kembali lagi pulih, pokoknya pulih, biar pulih. Orang sakit kasih bacaan pulih itu kan sudah itu jamu juga. Oh ya. Ini ada Surya Majapahit. Katanya itu begitu. Surya Majapahit. Ini sama yang di tiangnya soko gurunya Masjid Demak. Itu ada Surya Sate Majapahit. lanang juga ya. Iya. Katanya Pak Mas Yudi Palar gitu. Saya nggak ada sejarah juga ya. Kita lihat lagi. Iya, oh, ini kan banyak. Masuk di kawasan-kawasan yang tua-tua dulu kan dari sini ke sana. Oh, ini generasi yang tuanya. Iya, ini dulu kan laut katanya ya. Laut. Ini generasinya untuk ini lebih simpel. Ini lebih tua ini ya. Ya.
Ini mungkin yang pertama, sejarah pertama dari sinilah lahirnya. Assalamualaikum. Tadi sudah saya tangan. Keren itu. Masih asli bentuknya, dapat ada yang di Jepara, tidak dibuat-buat. Tulisan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih berbentuk. Nah, ini yang tadi saya di makam itu kan ada makamnya ya, di yang atas, yang bawah ini. Ini yang apa? Daerah Jawa itu ya. Kurang tahu ya, karena pokoknya kita olah. Kalau kita bikin lebih bagus bisa, tapi kan nggak ada ini sejarahnya. Iya. Kalau kita ngambil dari ini, nisan-nisan, ini ada. Jadi tidak apa. Ini kan kerang ya. Kita perbesar itu yang asli, di sana kan kerang, tempat berlian, intan mutiara ya. Ya, dan ini bentuknya memang asli. Kalian kunjungannya kan sebentar itu. Kita hanya Memang apa namanya seperti apa habaib yang ada di Iya. Jepara gitu ya. kita berharap nanti setelah Bandeng, nanti di Muhammad bin Syafin Ahmad, nanti ke sini. Mustahil lah. Bertahap ya. Habib semuanya. Bang. Tulisan ini asli ya. Benar-benar. Insyaallah bismillah. Ini benar-benar pusat Aman. peradaban Islam yang ada di Mustahil Jawa, Habib itu. di apa desa Krapyak ya. Kalau sudah waktunya nanti ditata semua. Kata semua. Bertahap. Nah, jadi itu Ini teman-teman ya. jadi Itu teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa makam-makam tua seperti yang sudah kita tampilkan barusan itu statusnya mustahil jika makam-makam tersebut itu adalah makam-makam para Habib Pahlawi. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki PR yang besar. Untuk apa? Untuk menggali kesejarahan tokoh-tokoh di masa lalu. Misalkan ini Mbah Daeng siapa ini sebenarnya? Apakah benar Habib atau bukan? Nah, tadi misalkan melihat dari sisi periodisasi ya. Penentuan masa dari mode atau tipologi nisannya itu, nah tentu mustahil bahwa ini adalah makamnya Habib. Nah, meskipun misalkan dari Mbah Lutfi Pekalongan itu menyatakan ini adalah leluhurnya, nggak bisa. Mana buktinya bahwa ini adalah leluhur? Kalau misalkan menggunakan ronsen, nggak bisa. Ronsen itu bisa menjadi bukti ya untuk menetapkan suatu sejarah atau menetapkan suatu nasab. Nggak bisa. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia ini ya harus cerdas, harus bisa membedakan mana yang penipuan, mana yang berdasarkan atas ronsen, dan tentu yang ronsen-ronsen itu sudah banyak kan. Tidak hanya makam-makam ini saja yang dironsen sebagai makamnya Habib Fulan, Habib bin Yahya, Habib bin Yahya, Habib bin Yahya, tidak hanya ini saja, tapi banyak. Sehingga ya kita mohon kepada teman-teman baik itu dari PILS ataupun yang lain di Demak, di mana di Jepara atau di Pati atau di Kudus ya. Nah, untuk meluruskan kesejarahan dari tokoh-tokoh seperti Mbah Daeng ini. Dan mustahil seperti tadi yang saya sampaikan bahwa makam ini adalah makamnya seorang Habib. Nah, sehingga nggak perlu tuh, cukup dengan sebutan Mbah Daeng doang. Dan nggak perlu dengan sebutan Habib Fulan bin Yahya Ibnul Faqihil Mugaddam gitu. Nggak perlu. Ya. Dan juga mudah-mudahan hal ini disimak juga oleh Pemkab pemerintah Kabupaten mana itu Jepara ya, untuk menjaga ini jangan sampai dihabibkan ya, karena untuk Pemkab Jepara sendiri ya percaya bahwa itu adalah makamnya Habib. Gimana? Susah kan? Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.